Iya, Bu. Oke, boleh pimpin doa nak sebelum belajar? Sebelum mulai pembelajaran, mari berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam yang semangat. Masih pagi. Salam. Selamat pagi, Bu. Nah, selamat pagi. Apa kabar? Baik, Bu. Sehat, Bu. Baik. Sehat. Nggak ada yang nanya Ibu, nak? Ibu apa kabar? Ibu sehat, Ibu. Oke, coba keadaan kalian hari ini ada tombol reaksi di bawah. Bahagia, sedih, sehat. Coba tunjukkan Ibu tombol reaksinya. Ibu kasih reaksi Ibu apa ya? Ini aja deh. Ibu terkaget-kaget hari ini. Wahid sehat, Viola tepuk tangan. Apa itu yang ditepukin? Are you happy? Aisyah tertawa bahagia. Mana yang lain? Lah itu ada hantu, Christopher. Yang lain mana? Oke, Adinda tertawa terpingkal-pingkal. Tapi sehat semua ya, tidak ada yang sakit ya? Ada yang sakit, nak? Sehat, Bu. Sehat. Enggak, Bu. Ya. Disyukuri bahwa kita masih bisa bertemu hari ini dalam keadaan sehat. Sudah ada yang bersyukur hari ini? Ada yang berdoa, mengucap syukur pagi ini, bangun, buka jendela, masih melihat matahari pagi, masih menghirup udara segar. Itu hal-hal biasa yang kita temukan setiap hari, tapi kadang kita lupa, itu anugerah luar biasa. Ya enggak? Ya? Mana mic-nya? Iya, Bu. Iya, yang muslim, sholat enggak tadi pagi? Sholat, Bu. Sholat, mantap ya. Yang Kristen ada bangun tidur berdoa, sarapan berdoa? Christopher? Ada Christopher? Sarapan, Bu. Belum Apa dah? sarapan. Oh, sarapan. Belum sarapan. Bangun tidur lupa doa. Besok jangan diulang lagi ya, nak ya. Jadi kita harus bersyukur untuk setiap proses kehidupan yang kita jalani. Ya, saya bersyukur hari ini masih ketemu dengan kalian. Ibu happy minggu depan kita tatap muka, akhirnya Ibu bisa melihat wajah-wajah kalian. Beberapa Ibu sudah ketemu tatap langsung, yang lain hanya dunia maya ya, karena kita baru ketemu tahun ini. Oke. Ibu cek dulu yang sudah hadir, ada Mutiara, Cynthia, Adinda, Meilani, Amanda, Prayogi, Rosmelani, Christopher, Fitri, Anggra. Ini kameranya kenapa ke atas lampu, nak? Nah, gitulah wajah cantiknya kelihatan. Aisyah, Hiskia, Tiara, Mutia, Solviani, Yesaya, Viola, Stefani, Winda, Luisa. Ini belum hidup kamera. Yesaya, Muhammadio, Wahid, mana wajahmu, nak? Oke, Muhammadio, Wahid. Nggak bisa hidupin kamera kok. Kenapa, nakku? Mata bengkak. Oh, itu tadi yang izin sama Ibu ya? Iya, Bu. Kenapa, nak, matanya? Nggak tahu, Bu. Kemarin tiba-tiba bengkak. Dua-duanya. Ada yang gigit? Iya, kayaknya. Biasanya hewan-hewan. Oke lah ya. Untuk siapa itu Muhammadio ya? Iya, Bu. Oke deh. Untuk Muhammadio boleh matikan kamera karena matanya sakit. Cepat sembuh ya, nak ya? Ya, Iya, Bu. terima kasih yang sudah datang ikut Zoom hari ini tepat waktu, dan yang sakit masih tetap mencoba untuk belajar. Oke, kita siap untuk belajar, nak? Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Semangatlah. Siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, buku Siap, udah Bu. siap? Udah, Bu. LKPD? Sudah, Bu. Materinya sudah ditonton videonya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kita siap untuk belajar. Sekarang, Ibu tanya dulu minggu lalu kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Kita Membran sel. apa, Viola?
Membran sel. Membran sel. Ada lagi yang lain? Masih ingat minggu lalu bahas apa kita diskusi kelompok? Transport melintasi membran. Ingat loh, ada apa saja? Osmosis dan difusi, Bu. Oke, mantap Winda. Terima kasih. Osmosis dan difusi sudah diskusi. Ibu mau bilang terima kasih buat siapa yang kemarin WA Ibu Japria? Wahid ya, Wahid ya. Wahid Japri Ibu kemarin, Nak. WA tentang apa, Bu? Yang percobaan, yang Bu, saya kok disalahkan begini-begini. Wahid apa Dio? Wahid, Bu. Oke, Ibu terima kasih Wahid. Dari sekian anak yang tugas laporannya Ibu cek, satu orang yang dengan kritis nanya sama Ibu, Bu, kenapa ini begini, Bu? Jadi Ibu jempol buat Wahid yang punya rasa ingin tahu, tanggung jawab dengan tugasnya. Jadi apa yang dikomentari guru dia respon, meskipun dia japri ke Ibu ya. Kenapa saya salah, Bu? Di mana salah saya? Ya, Wahid, Ibu bilang lanjutkan, rasa ingin tahu itu modal kamu untuk belajar. Oke. Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Sudah ada yang tahu? Pembelahan sel. Oke, pembelahan sel LKPD-nya sudah Ibu share, sudah di-download. Katanya hari ini kita akan diskusi ya. Namun sebelumnya ada yang mau Ibu tanya. Apa yang kalian tahu tentang pembelahan sel? Sekarang kalian ke menti.com seperti biasa. Oke, ini. Masuk ke browser kalian menti.com, kemudian masukkan kode 79413911. Tuliskan pendapatmu apa saja yang kamu ketahui tentang pembelahan sel, terserah mau tujuannya, mau cirinya, mau hasilnya, mau jenis-jenisnya, tuliskan di sini. Jangan lupa tuliskan nama supaya Ibu tahu. Oke, sudah ada yang masuk jawaban dari Christopher Tumanggor. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Mantap, Christopher, sudah mulai dapat sedikit. Ada yang bisa mengemukakan lagi? Mdio Pramudia, pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi, oke sama ya, menjadi 2 atau lebih sel anak. Sama persis nih. Oh. Oke, yang lain. Christopher sama Dio sama. Bahwa pembelahan itu membagi satu induk sel menjadi 2 atau lebih sel. Apalagi? Oke, ini ada lagi yang jawab. Hizkia Silalahi. Pembelahan sel dibagi menjadi 3 jenis. Amitosis, mitosis, dan meiosis. Oke, mantap. Si Hizkia. Yang lain? Lagi menunggu proses. Oke, Dwi Andini, Mutia Dwi Andini. Tujuan pembelahan sel untuk menambah jumlah sel, jenis sel, atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Oke, tujuannya menambah jumlah sel ya. Siapa lagi? Ini kepanjangan nih siapa nih? Proses pembelahan sel adalah perkembangbiakan sel dengan cara membagi satu sel menjadi 2 sel atau lebih. Tujuannya adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan. Iya, bagus. Lagi. Tujuan pertumbuhan pembelahan sel untuk pertumbuhan dan perkembangan serta mengganti sel yang rusak. Mantap, Stefani, Santa, Glory. Baru 7 orang yang mengemukakan pendapatnya. Yang lain? Kenapa Ibu kasih begini, Nak? Kadang-kadang kalau ada masanya Ibu tanya secara langsung, tapi ada masanya teman-teman kamu yang kurang percaya diri, dia nggak mau jawab. Yang jawab yang itu aja orangnya. Jadi kalau dengan begini dia ada kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Ini Ibu slide-nya. Ini pembelahan sel merupakan proses, siapa nih nggak ngerti. Pembelahan sel merupakan proses ketika saya membela diri menjadi 2. Sel maksudnya. Sel membelah diri menjadi 2 atau lebih atau bisa disebut memperbanyak sel. Oke, Adinda. Tujuan pembelahan sel adalah untuk
menambah jumlah dan jenis sel atau membentuk sel lain dengan tujuan tertentu. Dibagi 3, oke. Kemudian Wahid 9 sel, bagi 1 sel menjadi 2 sel. Oke. Lanjut pertanyaan kedua, coba. Ya. Sudah, Bu. Oke, coba diurutkan. Mana urutan yang benar dari tahapan pembelahan mitosis? Oke. Wah, ini dia jawabannya. Profase, metafase, anafase, telofase. Betul nggak kira-kira? Betul? Betul. Iya, nomor 1 profase, 2 metafase, 3 anafase, 4 telofase. Oke, mantap, sudah belajar. Kita tutup mentinya. Sekarang Ibu tanya, ngapain sih kita belajar hari ini? Kita masuk materi yang sekarang judulnya pembelahan sel. Ngapain aja kita, Bu, belajar hari ini? Apa tujuannya? Apa saja batasan materi yang akan diajarkan? Kita lihat. Ada yang bisa bantu Ibu bacakan KD kita ini? Siapa yang mau? Saya, Bu. Siapa itu? Aisyah. Aisyah? Aisyah Rahim. Oke, silakan. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi, dan sintesis protein. Oke, Sintesis terima protein. kasih Aisyah sudah membaca dengan percaya diri. Jadi materi kita hari ini masih KD 3.2, masih KD yang sama dengan bab yang lalu tentang transport melintasi membran. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau bantu Ibu bacakan? Saya, Bu. Siapa ya? Christopher, Bu. Oke, Christopher silakan. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan konsep pembelahan sel. 2. Menjelaskan macam-macam pembelahan sel. 3. Menjelaskan tahapan mitosis yang mengawali pembelahan sel. 4. Menjelaskan tahapan meiosis yang mengawali pembelahan sel. 5. Menganalisis proses pembelahan sel, mitosis, dan meiosis. Oke. Terima kasih Christopher, anak ibu yang selalu penuh percaya diri. Oke, ini tujuan pembelajaran kalian. Jadi kalian semoga ini tercapai dalam satu pertemuan ini ya, Nak ya. Jadi kalian tahu apa konsep pembelahan sel itu tadi. Tadi sudah mulai ada yang jawab pembelahan sel adalah ketika satu sel akan dibagi menjadi 2 sel atau lebih. Sudah mulai ada yang jawab. Kemudian macam-macam pembelahan sel. Tadi sudah ada yang jawab juga kan? Kemudian tahapan mitosis, kemudian meiosis, dan apa beda antara meiosis dan mitosis. Nah, sebelum kita masuk ke situ, Ibu mau kalian tonton video singkat berikut ini. Ya, untuk menstimulus kalian. Tunggu dulu Ibu, stop share. Kita lari ke... Oke. Kalian tolong identifikasi apa-apa saja yang bisa kalian temukan dari video ini. Muncul nggak ya kira-kira? Oke. Ibu tanpa suara, tapi kamu amati saja. Gambar apa ini? Cicak, Bu. Cicak memutuskan ekornya, Bu. Oke. Kira-kira dari video Mimikri, ya, singkat ini, oke, itu aja dulu. Ibu stop share screen. Kira-kira apa yang bisa kalian identifikasi sebanyak-banyaknya dari video singkat tentang cicak yang kamu lihat tadi? Ayo. Cicak memutuskan ekornya untuk melabui musuhnya, Bu. Oke, mantap. Yang lain? Namanya autotomi. Namanya autotomi. Lanjut. Siapa lagi? Apakah ekor cicak itu putus selamanya nanti? Tidak, Bu. Akan Bakal Bu, tumbuh lagi. secara sendirinya, Dapat Bu. tumbuh lagi. Apa lagi? Kira-kira ada yang mau jawab lagi, Nak? Meskipun diputusin, ekor cicak tetap dapat bergerak. Oh, meskipun dia sudah diputuskan untuk beberapa saat dia masih dapat bergerak. Mantap. Ada lagi? Udah, segitu aja yang dapat diidentifikasi?
Kira-kira ada Cica nggak melakukan hubungan? pembelahan, Bu. Apa kenapa Cica Winda? melakukan pembelahan. Iya, baru Ibu mau tanya, apa hubungan dari video yang kalian lihat dengan materi yang akan kita bahas? Ternyata Winda Terjadi udah jawab. pembelahan, Bu. Iya, ada pembelahan. Mantap ya, luar biasa anak Ibu. Sekarang lihat PowerPoint Ibu. Nah, video Ibu sudah bagikan, di situ Ibu sudah jelaskan, ya kan? Jadi untuk Zoom ini Ibu nggak detail menjelaskan lagi karena sudah ada di situ. Sekarang Ibu tinggal mengukur kemampuan kalian, benar nggak? Sudah baca, sudah tonton materinya. Oke, sebelum kita diskusi kelompok, sekedar tahu di awal bahwa pembelahan sel tadi kamu jawab ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Nah, inilah yang akan nanti kalian diskusikan. Jadi Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok, nanti akan Ibu bagi ke 4 ruangan, breakout room secara acak. Di LKPD-nya kan ada 4 tugas itu ya. Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. yang pertama apa? Yang pertama? Amitosis. Amitosis. Yang kelompok kedua, berarti yang pertama itu tugas kelompok 1. Jadi nanti dia yang menjadi masuk ke room 1, berarti kelompok 1. Jatahnya adalah menjelaskan peristiwa amitosis. Ya, ngapain apa saja tahap-tahap yang ada di situ dan prosesnya. Yang di room 2 berarti nanti kelompok 2. Kelompok 2 LKPD-nya tentang apa? Mitosis. Mitosis, oke. Yang di room 3 berarti nanti kelompok 3. Bagian apa dia? Meiosis 1. Meiosis 1. Yang di room 4 berarti kelompok 4 tugasnya adalah Meiosis meiosis 2. 2. Jadi LKPD sudah dibagikan fokus pada tugasnya masing-masing. Nanti setelah kalian diskusi, kalian presentasi. Tunjuklah siapa wakilnya yang presentasi. Ibu berharap saat diskusi tidak diam-diaman, pandang-pandangan, tapi ngobrol lah apa yang mau kalian diskusikan. Paham? Terus kamu ngapain? Mengurutkan setiap fase-fasenya, menyebutkan, mengidentifikasi ciri-ciri dari setiap fase, sehingga mudah dibedakan. Paham? Paham, Bu. Paham. Jadi nanti kalau Ibu breakout room, join ke roomnya ya. Yang butuh bantuan boleh panggil Ibu. Oke. Ibu bagi jadi 4 kelompok. Diskusikan, nanti hasil diskusi akan kita bahas. Kelompok 2 ada kendala diskusinya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ayo, silakan abaikan saja Ibu. Kalau butuh bantuan boleh tanya. Ini apa? Mitosis ya? Ya, Bu. Oke, diurutkan gambarnya, amati ciri-ciri di setiap tahap. Gambar 1. Bikin di tahapnya tuh nomor 1. Kita buat jawaban sendiri di LKPD kita, weh. Iya. Ya, nanti perwakilan yang mempresentasikan gitu loh. Oke, Bu. Oke, mana diskusinya? Jadi PPT-nya yang di-share nih. Ibu lagi mendiskusikan ini, Bu. Oke. Gambar tahap skema tersebut dalam urutan yang tepat pada bahan metal. Ini di sana kan, weh? Enggak berarti ini jadi ini ke gambar 1 kan? Gambar 1 interfase 1. Ke gambar 1 terus ini gambar 2 kan? Iya. Iya. Bentar. Kan itu kan ciri atau keterangan. Nah, 1 keterangannya itu nggak apa-apa, Bu. Nah, contohnya apa nih? Kan kalian amitosis. Amitosis itu artinya apa? Harus mampu menjelaskan apa itu amitosis. A artinya tidak. Mitosis pembelahan. Jadi dia tanpa melalui tahap-tahap pembelahan, dia langsung membelah secara langsung. Bagaimana peristiwa dia membelah? Kan ada gambarnya tuh. Kasihlah keterangannya. Gambar pertama ngapain? Ada bagian apa saja? Nanti kamu jelaskan. Ada dinding sel, ada membran sel. Yang panjang itu di dalam itu materi genetik disebut apa? Nukleoid.
Nanti dia akan membelah terbentuk sekat. Begitu bukan yang kalian dapat? Tapi yang gambar yang dari Ibu kasih tuh kayak teracak gitu, Bu. Kan gambar satu tuh kan udah terbagi menjadi 2. Padahal yang pertamanya gambar yang keempat. Diurutkan. Kan disuruh diurutkan dulu. Ya, udah siap? Udah, Bu. Oke, berarti udah siap ready ya nanti ya. Tunjuk profase itu, ini hilang, itu pergi ke kutub. Gitu bukan? Iya, Bu. Oke, berarti udah siap? Biar nanti kita tutup diskusinya nih. Selesai sampai telofase. Belum sampai telofase. Udah sampai mana nih? Metafase. Oke, cepat yuk. Kalau metafase, kromosom berjejer di bidang ekuator. Ekuator tuh sama kayak pembelahan nggak sih? Dia berada di bawahnya Kromosom berjejer di bidang ekuator. sel. Oke, metafasenya udah betul. Lanjut anafase. Tunggu, Bu. Halo kelompok 4. Udah siap? Mana kameranya mati semua ini? Ini diskusi. Lagi nyatat, Bu. Lagi Lagi nyatat, Bu. Sampai mana, Nak? Ini meiosis berapa? Meiosis 2, Bu. Oke, sudah diurutkan? Udah, Bu. Tinggal mencari Bu. ciri kekurangannya, Bu. Cepat. Yang ke telofasenya lagi. Telofase itu member inti mulai kembali bergabung. Kromatid sampai di kutub berlawanan, nukleus dan membran nukleus muncul kembali, sel membelah sehingga berbentuk 2 sel anakan. Mantap. Ini dia kan. Yang satu. pertama anafase 1, yang kedua metafase 1, yang ketiga metafase 2, yang Urutkan keempat ya, Nak. profase. Diurutkan. Gambar Profase Ibu 1. acak-acakan. Halo? Ya, Bu. Gambar Ibu kan acak-acakan. Kalian urutkan berdasarkan yang sesungguhnya ya. Baru sebutkan ciri-cirinya. Yang pertama ya, Bu. Profase Ya, mulai dari 2, pertama. Profase 2. telofase 2, Fase 2. Anafase 2. Anafase Telofase 2. Telofase 2. Sudah dapat ciri-cirinya? Ini lagi mencatat, Bu. Banyak, Bu. Nah, kok banyak yang sikat-sikat aja. Kelompok 1 mana? Oke, siap. Winda. Kelompok 2? Kelompok 2 siapa? Aisyah, ya. Oke, jempolnya sudah naik. Mutia Dwi, kelompok berapa, Mutia? Dua, Bu. Kelompok 2. Oke, kelompok 3? Nurul Hasanah. Iya, Bu. Oke, 4? Udah kembali semua anak Ibu ya? Nggak ada yang hilang di room sendirian? Oke, kemarin kita tebak warna ya. Sekarang kita tebak tokoh yang berpengaruh dan terkenal di Indonesia. Ibu sambil bermain, sambil menguji apakah kalian mengenal tokoh-tokoh ini, karena katanya bangsa yang besar, bangsa yang mengenal pahlawannya dan mengingat sejarah. Yuk, cepat ya. Bisa? Bisa, Bu. Yuk, silakan. Gambar pertama. Soekarno. Siapakah saya? Pak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno. Siapa dia? Presiden pertama Indonesia. Presiden RI pertama. Next. Ini siapa? Soeharto. Soeharto, Bapak Soeharto. Presiden keberapa? Presiden kedua. Oke, yang berikut. Jokowi, Jokowi. Bapak Jokowi. Nama lengkapnya tahu Jokowi siapa? Joko Widodo. Oke, mantap. Next. Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri. Lanjut.
B.J. Habibie. B.J. Habibie. Apa yang kalian tahu tentang B.J. Habibie? Seorang Buat pesawat. Bisa bikin pesawat, mantap. Selain presiden juga terkenal ya, tokoh cerdas Indonesia ya. Ini Gus Dur. Gus Dur. Nama lengkap Gus Dur ada yang ingat? Ah, Aduh. apa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, atau Halilintar aja taunya. Next, ini. SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Oke, Yudhoyono. mantap. Next. Salah. Oh iya, salah tutup. Nah, dari sekian, ada berapa presiden Indonesia? 7. 7. Siapa yang bisa mengurutkan 7 dari pertama sampai 7 itu luar biasa itu PPKN. Oh, Soeharto. Coba saya, Bu. Siapa tunjuk tangan yang bisa? Saya, Bu. Siapa saya? Luisa tadi pertama. Luisa tunjuk tangan, Nak. Aisyah. Enggak, oke, Luisa, saya Bu. tadi. Aisyah. Ah, Aisyah lagi, Bu. siapa yang Luisa bisa maju. mengingat 7 presiden Indonesia? Soekarno, Soeharto. Tunjuk tangan lah, jangan rame-rame. Aisyah, Bu. Oke, Aisyah. 1. Soekarno. 2. Soeharto. 3. Gus Dur. 4. B.J. Habibie. 5. Megawati. 6. SBY. 7. Jokowi. Oke, kita lihat benar nggak ya urutannya? Wah, ketuker. Salah. Nomor 3. 1 B.J. Habibie. Soekarno, 2 Soeharto, 3 B.J. Habibie. 4 Gus Dur, 5 Megawati. 5 Mega, 6 SBY, 7 Jokowi. Kenapa Ibu tampilkan ini? Ibu berharap salah satu dari kalian syukur-syukur nanti banyak yang bisa jadi the next presiden Indonesia. Amin. Amin. Ya, belajarnya harus rajin. Oke. Sekarang stop share, kita mulai diskusi. Kalau 4 gambar, tugas kamu lengkapilah keterangan dari tiap fase. Yuk. Diurutkan dulu. Silakan Winda. Yang pertama gambar 4. Yang pertama gambar yang keempat, yang kedua gambar Yang kedua gambar kedua. Yang ketiga gambar ketiga. Yang keempat gambar pertama. Oke, silakan dijelaskan. Pada gambar keempat, kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Pada gambar kedua, bagian DNA kromosom yang menempel mengalami replikasi selama sel tumbuh hingga seluruh DNA kromosom selesai bereplikasi. Gambar ketiga, sel mulai membelah. Gambar pertama, terbentuk 2 sel anak terpisah. Oke, terima kasih. Kelompok 1, tepuk tangan buat kelompok 1 yang sudah berusaha. Oke, kelompok 1 Ibu mau tanya. Tahap kalian itu amitosis. Apa itu amitosis, Nak? Amitosis adalah metode langsung pembelahan sel secara spontan yang ditandai pembelahan inti sel sederhana. Pembelahannya sederhana, Bu. Oke, jadi pada amitosis A itu artinya tidak. Mitosis itu pembelahan. Jadi dia tidak mengalami tahap-tahap pembelahan. Jadi dia langsung membelah dari 1 menjadi 2. Nah, urutannya tadi berapa? 4, 2, 4, 2, 3, 1. Kelihatan bedanya pada 4 tuh yang kuning itu adalah dinding sel. Bakteri punya dinding sel. Yang di dalam ini yang agak hitam itu membran sel. Kemudian yang keriting-keriting ini adalah nukleoid, materi dari bakteri, organisme yang sederhana dia berbentuk benang. Nah, dia sudah mulai itu menempel di pinggir. Tahap kedua, ngapain dia di gambar kedua? Bagian DNA kromosom yang menempel mengalami replikasi. Iya, dia akan menggandakan diri. Kan dari 1 menjadi 2. Apa yang terjadi kalau tidak digandakan DNA-nya? Kira-kira misalnya kromosomnya 10. Mau membelah jadi 2. Berarti dapatnya berapa-berapa? 55. 55. Kalau 55 sama nggak dengan induknya?
hilang kromosomnya 5, apa yang terjadi kira-kira? Cacat kan? Ya enggak, sama enggak dengan induknya kalau dia ini, bayangkan kalau yang pertama 10, membelah jadi 2, 5, nanti ini membelah lagi 2,5, habis gennya. Makanya harus digandakan atau replikasi supaya apa? Ketika 10 mengganda jadi 10 jadi berapa? 20. 20. 20. Kalau dibagi 2 tetap 10. Ya. Iya, jangankan satu kromosom, 1 titik DNA kamu berkurang bisa mengakibatkan cacat. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Sudah paham amitosis? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 itu bagian mitosis. Ini gambarnya. Silakan siapa yang mau presentasi? Kelompok 2. Saya, Bu, Aisyah Rai. Oke, Aisyah Rai silakan. Jadi pembelahan melalui tahap mitosis terbagi menjadi 4. Yang pertama itu profase, yaitu gambar 4. Gambar 4 itu profase. Lalu metafase, gambar 2. Terus yang ketiga anafase, yaitu gambar 1. Yang keempat telofase, gambar 3. Nah, pada profase itu kromatia menebal, DNA dikemas menjadi kromosom, sentriol membelah, benang kromatin memendek, dan menebal membentuk kromatin. Oke, Itu ciri tar pada dulu. tahap profase. Sebelum temennya bingung, profase katanya ngapain? Ini apa namanya nih? Sentriol. Ingat, Sentriol. waktu belajar bab lalu, sel hewan itu punya sentriol, tumbuhan tidak punya. Fungsinya untuk pembelahan sel kan katanya kan? Nah, tugasnya ini nanti dia menghasilkan benang-benang namanya benang spindel. Nanti fungsinya untuk menarik kromosom. Apalagi ciri khas dari profase, Nak? Ini yang putus-putus apa? Ayo, yang lain. Apa tadi kamu baca loh, membran inti? Membran. Hila. Oke deh, nanti Ibu jelaskan. Masih ragu-ragu dia. Gambar kedua. Gambar kedua itu metafase. Pada metafase, kromosom berjejer di bidang ekuator atau di bidang pembelahan. Oke, betul. Berjejer di bidang pembelahan nih. Sudah di tengah. Next, yang ketiga. Yang ketiga, anafase di gambar 1. Pada anafase, sentrometer membelah lengan kromosom atau kromatid menuju kutub berlawanan. Oke, gambarnya yang gampang dilihat nanti kalau anafase itu dia sudah mulai ketarik ke ujung masing-masing ya. Berikutnya. Yang terakhir telofase di gambar 3. Pada telofase, kromatid sampai di kutub berlawanan, nukleus dan membran nukleus muncul kembali. Sel membelah sehingga terbentuk 2 sel anakan. Oke, telofase nanti dia sudah membelah mulai menggenting menjadi 2 sel yang baru. Lengkapnya nanti akan Ibu coba bantu jelaskan. Oke, sudah betul yang ketiga? Kelompok 3 ini meiosis 1. Siapa? Urutan yang pertama, tahapan pertamanya, gambar 4, profase 1. Ciri-cirinya, benang-benang kromatin mulai menebal membentuk kromosom. Kromosom homolog saling menempel dan terbentuk tetrat terdiri atas 4 kromatid. Membran inti mulai menghilang, mulai terbentuk benang spindel, dan sentriol mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Oke. Bu, dibacain semua, Bu. Ya, ya apa cirinya yang kamu dapat? Ya kalau dikerjakan nggak dibaca, buat apa? Yuk. Kromatid pada kromosom pada homolog dapat saling melilit dan bertukar ruas yang disebut dengan peristiwa pindah silang. Oke. Titik pertemuan antara kromatid yang saling menyilang disebut kiasma. Benang spindel mengikat kromosom pada bagian sentromer. Tahapan yang kedua ialah gambar yang kedua, yaitu metafase 1. Ciri-cirinya, kromosom terletak pada bidang ekuator karena
tarikan benang spindle dari arah yang berlawanan. Tahapan yang ketiga, gambar yang pertama yaitu anafase 1. Kromosom homolog terpisah karena tarikan benang spindle. Kromosom mulai bergerak ke arah berlawanan. Kromosom yang tertarik adalah kromosom saudari atau kromosom yang telah mengganda saat interfase. Gambar kaki pada tahapan meiosis 1, gambar yang ketiga yaitu telofase 1. Ciri-cirinya kromosom homolog terpisah karena tarikan benang spindle. Kromosom mulai bergerak ke arah berlawanan. Kromosom yang tertarik adalah kromosom atau kromosom yang telah mengganda saat interfase. Dah, Bu. Oke, terima kasih kelompok 3. Mantap ya, udah diketikin ya. Tapi mungkin teman-temannya nggak nangkep tuh lengkap-lengkapnya. Oke, stop share screen. Kita lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4. Yang pertama profase 2, gambar nomor 1. Profase 2 terjadi pada kedua anak hasil meiosis 1 secara bersamaan. Ciri-cirinya membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang. Sentrosom membelah dan sentrium menuju kutub berlawanan. Yang kedua metafase 2, gambar nomor 3. Pada metafase 2, kromosom kembali berjajar pada garis ekuator dan sentromer membelah membentuk 2 anak kromosom. Ciri-ciri setiap kromosom tertarik ke bidang ekuator, terbentuk benang-benang spindle. Yang ketiga, anafase, gambar nomor 4. Pada anafase 2, terjadi pemisahan kromatik dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Ciri-ciri spindle menarik kromatik menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatik bergerak menuju kutub yang berbeda. Membran sel mulai melekuk. Yang keempat, telofase 2, gambar nomor 2. Telofase 2 merupakan tahap akhir dari semua proses yang terjadi. Pada tahap ini, nukleus mulai membentuk, membran inti mulai terlihat, dan benang-benang spindle menghilang serta kembali terjadi proses sitokinesis. Ciri-cirinya kromatit di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Sudah, Bu. Sudah, oke. Stop sharing screen-nya. Silakan. Udah nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu bantu jelasin lagi kalau tadi mungkin masih ngambang. Jadi pembelahan sel itu ada 3 jenis, amitosis, mitosis, meiosis. Amitosis itu berarti pembelahannya tidak melalui tahap-tahap, tapi dia langsung dari 1 menjadi 2. Ini terjadi pada mikroorganisme sederhana. Oke. Kemudian mitosis adalah pembelahan dari 1 sel menjadi 2 sel, sedangkan meiosis itu dari 1 sel menjadi 4 sel. Apa bedanya? Kenapa yang mitosis 1 menjadi 2, meiosis 1 menjadi 4? Ada yang paham? Mitosis berapa kali membelah? Sekali, kalau meiosis Iya. 2. Kalau mitosis membelah 1 kali, ya 1 jadi 2. Kalau meiosis membelahnya 2 kali, maka ada meiosis 1, meiosis 2. Berarti 1 jadi 2, 2 membelah lagi jadi 4. Kita lanjut lagi. Nah, jadi amitosis itu ada contohnya pada bakteri. Mitosis itu dia melalui tahap ada interfase, karyokinesis, dan sitokinesis. Interfase itu nanti dibagi lagi ada fase G1, fase sintesis atau fase S, dan fase G2 atau gap 2. Nah, karyokinesis ini adalah, ada yang tahu karyokinesis apa? Apa karyokinesis? Ayo, yang lain masih ada? Proses pembelahan nukleus.
Proses pembelahan nukleus materi genetik kan mau ditarik-tarik tuh. Pembagian materi genetik itu disebut dengan karyokinesis. Nah, tahapnya ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan yang terakhir nanti tahapnya sitokinesis. Ada yang tahu sitokinesis apa? Pembelahan Proses Bagian dari pembelahan. proses pembelahan. Pembelahan apa? Sitoplasma. Jadi setelah Sitoplasma. materi genetiknya dibagi, sitoplasmanya dibagi. Jadilah dia 2 sel. Nah, meiosis ada 2 tahap. Meiosis 1, meiosis 2. Tahapnya juga sama. Ada interfase, profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Tapi karena dia 2 kali, maka nanti ada profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, telofase 1, telofase 2. Karena namanya sama, maka peristiwanya akan sama. Cuma nanti jumlah kromosomnya berbeda. Nah, ini tadi yang kelompok 1, amitosis. Pada amoeba tanpa melalui pembelahan. Jadi dia memanjang nukleoidnya, kemudian ada menyempit, membelah, jadilah 2 sel yang baru. Ini masih gampang. Kemudian, nah, mitosis itu apa tujuannya? Apa tujuan dari pembelahan? Memperbanyak sel. diri. Memperbanyak diri atau memperbanyak sel, Bu. Untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak. Kamu Yang pernah rusak. luka? Pernah. Pernah. Pernah, Bu. Tumbuh nggak lukanya? Tertutup nggak lukanya? Tertutup, Bu. Tertutup. Iya, karena ada sel-sel yang membelah. Tumbuhan kamu tebang, ada yang terluka, tertutup lagi nggak? Ada. Iya, namanya asam traumalin, trauma. Jadi kalau anak ibu ada yang galau, hatinya terluka, jangan sedih. Akan terobati dengan sendirinya nanti ya. Kalau sedih bisa trauma, Bu. Kenapa? Kalau sedih bisa trauma, Bu. Sedih janganlah, generasi Z kok mainnya melo-melo. Lanjut, jadi tujuan dari pembelahan mitosis ini adalah memperbanyak diri, mengganti sel yang rusak. Nah, ini terjadi di mana? Kalau mitosis itu terjadi di seluruh jaringan tubuh. Baik itu jaringan somatik maupun sel kelamin. Sel kelamin juga akan mengalami mitosis nanti. Nah, tahapnya disingkat dengan promat. Kalau obat apa ya? Promak ya, kalau obat ya. Promak. Ini profase, metafase, anafase, telofase. Hasilnya 2 anak yang diploid sama persis dengan induknya. Nah, kita masuk. Mitosis, ini dia. Tahap pertama apa? Sebelum profase, sebelum membelah? Interfase. Interfase. Nah, lihat nih, satu lingkaran ini, tolong fokus ya. Satu lingkaran ini dianggap satu siklus sel. Nah, apa fase interfase ini adalah fase yang paling dominan, yang paling lama dari satu siklus sel. Jadi ini fasenya fase istirahat tanda petik. Istirahat bukan berarti dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia mempersiapkan segala sesuatu sebelum membelah. Jadi fase mitosis itu hanya yang kuning sedikit ini aja, Nina. Kecil kan? Jadi kalau dalam 24 jam, kira-kira 20 jam itu dia istirahat dari membelah. Tetapi di situ dia mempersiapkan segala sesuatu. Nah, ada fase G1, fase S, fase G2. G1 ngapain? Ini terjadi pertumbuhan sel. Selnya akan numbuh bertambah besar sebelum membagi. Kemudian dia akan mengapain? Menggandakan semua organel-organel sel. DNA belum. Organel-organel mitokondria semua digandakan. Kalau semua sudah digandakan, kenapa tujuannya harus digandakan? Ibu tanya. Agar tidak habis. Ya kan mau dibagi ke yang lain. Jadi harus dapat kan, kalau mitokondria 1 dibagi 2 setengah enggak ini. Jadi digandakan semua supaya dapat lengkap. Oke? Kemudian fase S. Nah, fase S ini sintesis. Ini fase di mana DNA-nya yang direplikasi. Digandakan supaya tadi sama dengan induknya, tidak cacat. Dan fase kedua dia siap untuk membelah. Masuklah ke fase pembelahan. Oke. Nah, pembelahan pertama coba lihat yang kelompok mitosis tadi. Ada 4 fase yang kamu ingat. Fase pertama itu profase. Ketika di awal membrannya masih ada, sentriolnya belum membelah, ciri dari profase apa? Nanti sentriolnya sudah membelah nih. Lihat kursor Ibu bergerak, kelihatan?
Yang pertama, sentriolnya membelah, kemudian dia akan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Itu satu. Bisa diingat? Bisa, Bu. Oke. Yang kedua, membran inti itu tadi dia bulat, utuh. Sekarang Melebur. sudah putus-putus. Nah, itu ciri dari profase, membrannya sudah mulai mau menghilang. Kenapa? Karena kan DNA-nya mau dibagi. Kalau ada kantongnya nggak bisa tarik-tarikan nanti. Baru yang ketiga, DNA-nya sudah mulai ada istilah dia kromatin, ada istilah kromosom, ada istilah kromatid. Nah, dia juga tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi kalau dia dalam bentuk benang-benang, jadi waktu istirahat dia belum membelah, bentuknya benang-benang, gini benang-benang aja. Namanya kromatin. Begitu dia kromatin ini menebal dan memendek, jadilah bentuk XX ini namanya kromosom. Ketika dia mengganda, ada 4 tangan ini, itulah yang disebut dengan kromatid. Jadi kalau ditanya, Ibu tanya, profase, cirinya apa profase? Sentriol mulai membelah, bergerak menuju ke kutub berlawanan. Yang kedua, membran inti membelah. mulai hilang. Yang ketiga, DNA atau kromatin menebal memendek menjadi kromosom. 3 itu aja ingat udah cukup untuk profase. Coba ulangi lagi satu. Sentriol membelah. Terus kemana dia? Membran inti Bergerak ke menghilang. kutub yang Bergerak ke berbeda. arah berlawanan. Ya, bergerak ke arah berlawanan. Kemudian yang kedua, Membran inti mulai menghilang. oke, yang ketiga, DNA menebal. benang-benang kromatin menebal dan memendek menjadi kromosom. Nanti dia menggandakan diri jadi kromatid. Oke, tahap yang kedua, metafase. Apa yang nampak di metafase ini? Ini paling gampang. Apa cirinya metafase? Christopher? Kromosomnya berjajar. Iya, kalau nanti Di nampak bidang kromosomnya sudah berjejer, berbaris dengan rapi di tengah, itu namanya meta. Meta itu di tengah, metafase. Itu paling gampang. Lanjut yang ketiga. Anafase, apa ciri khas dari anafase? Nih, sentriolnya sudah, benang-benang spindelnya sudah nempel di sentromer, sudah mulai menarik ke kutub masing-masing. Jadi kalau nampak gambarnya sudah mulai berpisah lengannya menuju kutub masing-masing, itu dipastikan adalah anafase. Paham? Oke. Nah, berikutnya yang terakhir telofase. Telofase ini dia nanti cirinya akan kembali ke profase, kebalikan dari profase. Nih. Kalau tadi di awal waktu interfase sentriolnya belum membelah, membran inti masih ada, dia benang kromatin, kemudian jadi kromosom. Nah, di sini kembali lagi nih telofase, tolong diingat. Telofase nanti sentriolnya akan kembali lagi di sini. Kemudian benang-benang yang tadinya apa? Benang-benang kromatin yang jadi kromosom sekarang kembali lagi jadi benang-benang kromatin. Membran inti yang tadinya hilang muncul kembali, nanti terjadi pelekukan. Nah, di sini namanya apa? Sitokinesis. Terbelahlah dia menjadi 2. Sampai sini paham mitosis? Jadi profase ada 3 ciri. Sentriolnya membelah ke kutub masing berlawanan, kemudian membran inti mulai menghilang. Yang ketiga apa? Benang-benang kromatin menebal dan memendek menjadi kromosom, kemudian menggandakan diri jadi kromatid. Metafase cirinya pasti dia berada di tengah bidang pembelahan. Anafase pasti cirinya dia sudah ditarik menuju ke kutub masing-masing, dan telofase sudah terjadi pembelahan menjadi 2 sel di mana membran yang hilang akan muncul kembali, sentriolnya juga akan kembali lagi di ujung nanti ya. Kemudian kita masuk. Nah, karyokinesis. Apa beda karyokinesis dengan sitokinesis tadi? Kalau karyokinesis itu ngapain? Pembelahan materi
kinetik, sedangkan sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma. Nah, masuk meiosis. Ibu langsung aja deh meiosis karena waktu kita sudah mulai habis. Nah, meiosis itu ada 2, Ibu langsung bandingkan di sini deh. Nah, nampak? Nampak. Oke. Apa beda, Bu? Meiosis 1 dan 2 sama, ada profase, metafase, anafase, telofase. Kalau dia membelah 1 kali berarti ujungnya 1, dia membelah 2 kali ujungnya 2. Coba lihat di profase tadi apa cirinya kata Ibu? Sentriol membelah dan menuju kutub berlawanan. Oke, lihat profase 1 apakah dia membelah kemudian menuju kutub masing-masing, ini udah mulai bergerak? Ya, Iya. Ya, Yang ini ya juga yang profase 2? ya. Apa bedanya? Membran inti menghilang, kelihatan? Nih. Sama? Sama. Bedanya nanti kalau ada soal, nah yang ini selnya masih 1, yang ini selnya sudah 2. Tapi kadang ada soal yang digambarkan cuma setengahnya aja 1. Kamu harus bisa membedakan, jumlah kromosomnya berbeda. Ini masih banyak, katakanlah di sini contohnya 4, di sini tinggal 2, setengah dari yang pertama. Sampai sini paham? paham. Oke. Yang kedua, metafase. Apa ciri khas dari metafase, Nak? Kromosomnya berjejer. Kromosomnya berjejer di tengah nih. Ini juga di tengah. Tapi apa bedanya dari sini? Bisa lihat nggak ada yang berbeda? Satu horizontal, satu Jumlah vertikal. kromosomnya. Satu horizontal, satu vertikal. Ya kalau gambarnya diputar nanti sama jadi ya. Jumlah kromosom. Ingat ketika metafase 1 karena ini terjadi pada sel kelamin dia selalu berpasangan nih. Awalnya dia 2-2. Kalau sekarang dia tinggal 1-1 karena sudah 1-1. membelah. Nah, kalau mitosis Bu juga 1-1 gini. Tapi dia 1 sel. Kalau ini sudah 2 sel atau kromosomnya ini masih 4, ini sudah 2. Jadi kalau Ibu gambarkan nanti gambar metafase, kamu harus tahu ini metafase pada mitosis, ini metafase pada meiosis 1, yang ini pada meiosis 2. Jadi lihat, kalau dia masih berdempet, bergandengan, itu metafase 1. Kalau dia 1-1, berarti itu metafase 2. Oke. Anafase, apa ciri anafase? Pasti sudah ketarik ke ujung-ujung. Ya kan? Menuju kutub berlawanan. Menuju kutub berlawanan, apa bedanya? Ini lengannya masih 4, karena dia kan tadi sepasang-sepasang tuh. Berarti tinggal 1-1. Kalau ini setengah-setengahnya. Oke? Telofase udah membelah. Kalau ini 2, ini 4. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kita lihat videonya deh. Oke, lihat video Ibu. Ini yang disebut dengan benang-benang kromatin. Kemudian dia menebal jadi kromosom. Ini yang namanya kromatid itu tadi. Nah, ini adalah satu siklus pembelahan. Apa tahapnya? Ada G1, S, G2, mitosis. Mitosis. Ya, yang paling panjang tentu saja interfase. Interfase. Kita lihat. Ini animasinya ya. Nah, apa yang terjadi pada fase G1 tadi? Menggandakan semua organel-organelnya. Supaya apa? Ketika membelah semua dapat perangkat yang lengkap. Kemudian berikutnya masuk fase S. Ngapain nih? DNA-nya sudah mulai bereplikasi. Fase G2 dia akan bentuk enzim-enzim. Lihat animasi videonya ini. Nah, ini apa yang kuning, Nak? Nah, ini masuk fase pembelahan mitosis. Tahap pertama profase, metafase, anafase, telofase. Nah, ini sentromer sudah menebal, memendek. Apa yang terjadi pada sentriol? Sudah keluar benangnya kan? Benang spindle. Kemana dia?
Kutub berlawanan. Nah, dia bergerak ke kutub berlawanan tuh ciri profase tuh pertama. Membran inti nampak mulai menghilang. Ya, Bu. Nah, berikatanlah benang spindlenya ke. Kromosom. Oke, tunggu kembali. Nah, ini fase apa yang bergerak ini? Aduh. Kembali kemana nih? Metafase. Oke, udah kelihatan layarnya? Udah kembali? Sudah, Bu. Oke, metafase sudah di tengah. Nah, ini berikutnya. No, sudah ketarik ke kutub masing-masing. Apa ini? Anafase. Anafase. Terus ini apa lagi? Telofase. Telofase. Sudah membelah menjadi 2. Apa yang terjadi kemudian nanti? Akan kembali ke kondisi awal seperti sebelum membelah. Tuh, membran inti nongol lagi. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. sentriolnya ke ujung lagi. Yang kromosom akan kembali nanti jadi benang-benang kromatin sampai akhirnya dia putus, terjadi sitokinesis. Sudah lebih mudah ya kalau ada animasinya. Nah. Tuh putus, jadilah dari 1 sel menjadi 2 sel. Kalau pada tumbuhan gimana? Nih, lihat nih, tumbuhan punya dinding sel. Karena dia tidak punya aktin, maka dia ada ini namanya sel plate. Tuh, buat sekat. Ini apa sih muncul-muncul? Oke. Membelahlah dia menjadi 2. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang sudah lebih jelas tahap-tahapnya, Nak? Sudah. Apa beda mitosis dan meiosis satu dari tujuannya? Kalau mitosis itu untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Kalau meiosis itu untuk mengurangi jumlah kromosom pada sel kelamin. Pertanyaan Ibu, kenapa kromosomnya jadi setengah? Karena membelahnya 2 kali. Kalau mitosis kan 1 menjadi 2 kan? Ya, Bu. Kalau meiosis menjadi setengahnya. Bu, berkurang dong kromosomnya, cacat dong nanti. Tidak, karena pada sel kelamin setengah dapat dari ayah, setengah dari ibu, jadi sepaket lagi nanti jadinya. Kemudian mitosis terjadi di sel tubuh, meiosis pada sel kelamin. Kalau mitosis 2 sel anak, kalau meiosis 4 sel anak, kemudian sifatnya ini identik, kalau ini akan berbeda. Prosesnya 1 kali, ini 2 kali. Sudah cukup mengerti Ibu tes? Apakah kalian paham atau tidak? Kita main game. Oke, kita tes. Yuk. Apa jawabannya ini, Nak? Nomor 1. Metafase. Oke, metafase good. Yang kedua. Ini tahap apa? Jangan ditinggal Ibu, kalian main game sendiri. Di sini aja kita main game-nya deh. Udah. Oke, yang ketiga. Ini apa? Mantap. Yang terakhir. Terakhir kah ini soalnya? Oke, yang udah betul semua. Oke, selesai. Sudah paham rasanya, kalau nggak ngerti nanti boleh ditanyakan. Ada yang mau ditanya lagi, Nak? Kira-kira tentang profase, metafase, anafase, atau mitosis, meiosis? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Untuk berikutnya, tugas minggu depan, pelajaran minggu depan kita masuk jaringan tumbuhan. Tolong belajar, kalau nanti nggak belajar ya kayak gini, diskusi kita akan lama, waktunya habis. Oke, sekian pembelajaran hari ini, Bu tutup. Terima kasih buat anak-anak yang sudah hadir. Oh iya, Ibu mau berikan hadiah buat 2 anak yang di GC Ibu terdeteksi tidak pernah terlambat mengirimkan tugas dan absensinya penuh. Buat siapa ya? 1 buat Adinda. Mana Adinda? Ada Adinda di sini? Ada, Bu. Ada, mana Adinda?
Oke, terima kasih Adinda ya. Tapi di Zoom dia diam-diam aja, terlalu pendiam. Tapi yang lain dia clear. Yang kedua buat cowok Muhammad Dio. Mana Muhammad Dio? Ada, Bu. Iya, Saya, terima Bu. kasih untuk dua anak ini yang tidak pernah terlambat. Tepuk tangan dong buat mereka berdua. Besok tatap muka tunggu hadiah dari Ibu ya. Yang lain tenang, jangan sedih, tunjukkan lagi yang lain. Ada yang dari nilai tertinggi, ada yang paling aktif belajar, ada yang kedisiplinan, akan Ibu hargai setiap usaha kalian. Jadi yang lain tunggu lagi kejutan-kejutan yang lain ya. Tunggu Ibu, yang dua itu nanti minggu depan di tatap muka. Kalau nggak datang kalian hangus. Kalau besok semua datang 100%, Ibu kasih hadiah buat yang datang. Meskipun hanya coklat aromanya saja. Oke ya, Baik, kita Bu. tutup pembelajaran hari ini. Tutup dengan doa dulu, Nak. Siapa yang doa tadi? Yogi, yuk. Setelah belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Tetap jaga kesehatan ya, Nak ya. Jangan lupa tetap mengikuti 5M di mana saja. Sampai ketemu minggu depan di tatap muka. Dah. Dah, Bu.